Ini banyak ya. Ini banyak ya ilmu asuransi syariah yang bisa kita explore sebenarnya. Nggak hanya masalah sakit meninggal enggak. Ternyata banyak di dalamnya komponen-komponen lain yang sesungguhnya tuh bermanfaat ya. Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gue Dita dan balik lagi dengan Alive Talks. Hari ini kita akan berbicara dengan Halo, assalamualaikum. Saya dengan Yasmin. Hai, assalamualaikum. Saya dengan Putri. Oke, Yasmin, Putri. Kita ini kan semua berhijab nih, ya kan? Nah, dalam bidang pekerjaan kita nih sebagai Alive Partners, kira-kira kalian nih kalau selling asuransi itu yang syariah atau yang konvensional? Gue sih 100% alhamdulillah gue jualan syariah. Putri gimana? Ya pasti kita fokusnya di syariah ini. Yang diduluin ya, syariah dulu. Oke. Gue juga sih sebenarnya, gue tuh juga kayaknya lebih dari 70% tuh pasti syariah sih gitu. Nah, boleh dong nanya apa sih yang membuat kalian memilih asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional? Kalau gue kenapa kok harus milih jualan asuransi syariah? Dulu nih, waktu awal-awal gue join di Alive, gue jualan itu konvensional. Kenapa? Karena gue nggak paham. Karena gue menganggap syariah dan konvensional itu sama aja, ya kan? Ya udah kan. Terus belajar, akhirnya gue milih asuransi syariah karena gue mulai paham nih bahwa karena gue muslim, di muslim ini ada batasan-batasan yang harus dijalanin, termasuk dalam berasuransi, ya kan? Nah, supaya gue ngerasa, karena gue tuh nggak tahu nih kapan gue akan menjadi muslim yang bener-bener sadar gitu ya. Gue nggak tahu kapan nih. Sehingga gue takut ketika gue sadar nih, sadar sebagai muslim yang bener-bener taat gitu ya, gue tidak menyesali bahwa gue sudah buka asuransi ya. Dengan adanya batasan-batasan syariat itu gitu. Ya paham banget, bener-bener Iya kan? Iya bener-bener sih, setuju sih. Kalau Putri gimana Put? Ya karena memang dari awal itu pertama kan karena aku tuh dari pengguna ya, belum jualan dulu cari untuk keluarga, terus pengennya sesuatu kan kalau kita punya asuransi itu pengen punya peace of mind, ya kan, ketenangan karena bisa berikhtiar maksimal melindungi keluarga gitu kan. Terus yang kedua juga pengen punya peace of heart sih, karena mungkin dengan punya asuransi syariah. Secara kita nih umat muslim, umat muslim, terus tahu gitu dengan asuransi syariah ini ada syariat-syariat yang sesuai gitu, tidak melanggar lah. Jadi secara perlindungannya juga oke gitu untuk keluarga, tapi secara syariat juga kita mengikuti agama gitu. Untuk kedepannya tadi betul ya, kata Kak Yasmin, mungkin nanti kita lebih matang lah ya, secara beragamanya lebih matang, nanti terus pengennya semuanya berislamnya secara kafah. Insya Allah udah tenang lah. Iya gitu. benar. Jadi itu sih kenapa gue jualan syariah dan gue pengguna syariah. Ya. Jadi kalau gue tangkap sebenarnya ketenangannya dua sisi ya. Yang tadi melindunginya, tapi ketenangan hatinya juga dapat. Benar. Karena kita tuh nggak pernah tahu sih kapan tingkat ketaatan kita secara agama itu akan meningkat. Mungkin bisa seminggu lagi, ya kan? Ya, betul. Bisa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Dan gue berharap begitu gue buka asuransi nih, itu kan, jadi asuransi itu kan sebenarnya komitmen jangka panjang. Betul. Ya kan? Jangan sampai tiba-tiba gue in one way gitu kan. One day gue tiba-tiba langsung wah jadi yang gimana gitu kan, yang benar-benar taat secara agama. Terus gue tutup semua. Dan itu kan merugikan diri gue sendiri sebenarnya gitu ya. Betul. Jadi ya udahlah. Jadi gue fokus aja sama syariah secara gue muslim juga gitu. Iya, benar. Nah, boleh nambahin nggak Min? Boleh dong. Kalau syariahnya tadi gitu ya, batasan-batasan apa aja sih yang menurut lo nih penting banget dari asuransi syariah?
Batasan, jujur aja, jujur sejujur-jujurnya ya. Syariah itu dalam berjualan itu sebenarnya ada prinsip yang nggak boleh dilanggar. Ya. Kalau secara konvensional ada 4 prinsip ya dalam berjualan. Harus ada kualitas, harus ada namanya kuantitas, harga, dan waktu. Oke. Ya kan? Kalau berjualan secara konvensional, misalkan kita jualan tas lah, itu harga, kualitas, kuantitas, dan waktunya tuh jelas. Sedangkan dalam bersyariah, dalam berasuransi, itu yang tidak menjadi jelas adalah waktu. Ya kan? Betul. Jadi waktu. Jadi itu yang menyebabkan apa ya namanya? Goror ya. ya. Goror. Nah, Ketidakjelasan. batasan itu loh. Apa? Goror tuh apa tuh? Coba. Boleh mungkin Putri nambahin. Goror tuh apa sih? Goror itu salah satu unsur ketidakjelasan kan ya. Jadi kalau dalam muamalah di syariat Islam itu kita harus jelas waktunya, kapan kita beli barangnya seperti apa gitu. Lalu barang apa yang kita dapatkan dari jual beli ini gitu. Makanya diatur sedemikian rigid ya, sedemikian detail di muamalah Islam. Salah satunya dengan goror, terus tadi ada riba, masyir. Jadi gitu. semuanya itu memang sangat-sangat detail pengaturannya dalam syariat Islam gitu. Dan ini tidak ada yang seperti itu di asuransi syariah. Yang konvensional maksudnya. Konvensional. Iya, yang Tidak konvensional. ada di asuransi yang konvensional, Ya, benar jadi kan? bukan tidak ada di syariah yang goror. Oh iya, karena asuransi Karena syariah kalau menghindari dari itu hal-hal tadi. Ya, tersebut. itu batasan-batasan yang nggak bisa kita hindari sih sebenarnya. Betul. Gitu kan. Iya, udah itu kenapa fokusnya di syariah. Oke. Lebih lanjut dong, boleh nggak? Kalau tadi goror tuh kan ketidakjelasan dari segi waktu, dari segi kapan kita memakai asuransinya, berarti kan itu ya. Kalau riba dan masyir tuh apa sih? Bahasa awamnya. Kalau riba itu gini, riba itu adalah sesuatu hal yang dilebih-lebihkan sebenarnya. Tapi sebenarnya dalam konsep di syariah itu riba itu menjadi gugur karena kita dalam berasuransi itu ada kontribusi yang harus dibayar setiap bulan ataupun setiap tahun, tergantung frekuensi masa bayarnya berapa lama kan. Betul. Nah, kenapa menjadi gugur? Karena kita mempunyai konsep namanya tolong menolong, menolong dan ditolong, ya kan? Benar. Jadi kalau kita mau nolongin orang ya udah nolongin aja tanpa harus Berharap balik ya. Gitu. Gimana Put? Iya betul. Jadi ada satu prinsip yang sangat mendasar di asuransi syariah ini, bahwa ada perbedaan. Kalau yang asuransi biasa kita kan jual beli secara umum ya, muamalah namanya. Tapi kalau di prinsip asuransi syariah ini kita tuh ada akad namanya, akad tolong menolong. Jadi ada akad tabaru dan wakalah bil ujrah. Jadi ini ada hal-hal yang sangat berbeda. Jadi prinsip dasarnya aja udah beda. Akadnya kita berkontribusi sebagai salah satu peserta untuk berjanji gitu. Kita janji salah satu dari kita ada musibah, kita saling tolong menolong gitu. Jadi setiap kali kita membayar kontribusi setiap bulan itu, niat kita bukan hanya untuk melindungi diri kita dan keluarga, tapi juga melindungi anggota-anggota asuransi syariah yang lain. Jadi Masya Allah ya, bukan hanya untuk diri sendiri gitu. Jadi kita bisa melindungi keluarga, kita juga beramal setiap tahun, setiap bulan dengan mengikuti asuransi syariah ini gitu. Oke. Kalau masyir apa ya Put ya? Kalau masyir itu ada hal yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Iya, untung rugi ya. Untung rugi. Jadi kalau dalam konsep jual beli itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya. Betul. Nah, sedangkan kalau di syariah itu menjadi gugur. Masyir itu menjadi gugur. Contoh misalnya ya. Kalau di konvensional nih ya. Misalkan ada si bapak A, dia menabung 1 juta, 2 juta, 3 juta, tiba-tiba di tahun ke-5 atau tahun kelima lah ya, dia sakit dan butuh uang 1M atau 2M gitu ya. Sedangkan dia baru menabung 5 juta. Betul, baru 5 kan? bulan kan? Baru 5 bulan kan? Nah, dalam kondisi seperti ini siapa yang diuntungkan? Ya bapaknya. Karena dia baru karena 5 juta dia dapat bukan dapat ya, bisa pakai 1 miliar. Ya kan? Nah, itu kondisi yang dihindari. Yang Sedangkan yang dirugikan adalah perusahaan kan? Betul. Ya kan? Betul. Itulah yang disebut yang namanya masyir. Sedangkan di syariah itu nggak ada.
meskipun si bapak A ini baru keluar 5 juta, baru menabung 5 juta dan mendapatkan 1 miliar ya, konsepnya adalah dia ditolong Iya, betul. oleh peserta-peserta syariah yang lain. Iya. Gitu loh. Jadi konsepnya adalah tadi gue bilang menolong dan ditolong. Iya. Gitu. Dan peserta syariah yang lain nggak merasa rugi dong, Iya. karena dia merasa dia menolong bapak itu. Iya, tanpa mereka tahu siapa nih bapak yang ditolong. Betul. Dan sebaik-baiknya sedekah adalah yang tidak kita ketahui. Benar. Terbebas dari yang namanya ria. Iya betul. Ya kan? Benar Nah, banget. Aduh, masya Allah. gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah jelasin tentang riba, goror, dan maisir. Nah, kenapa sih penting bagi kita nih Put dan Yasmin untuk pahamin konsep itu gitu? Apa sih manfaatnya sebenarnya kita paham konsep itu? Menurut gue ya, siapa gue? Boleh. Oke. Menurut gue ya, di zaman sekarang, di zaman semua serba canggih, semua serba digital, aneh nggak sih lo kalau misalkan lo hari gini nggak pakai asuransi? Nah, jadi gimana kita bisa memahami konsep syariah? Satu, yang mau gak mau kita harus belajar sih. Iya, penting ya. Harus belajar dan harus berani mau tahu, dan tidak menutup pikiran, tidak menutup telinga bahwa banyak kan orang-orang asuransi nggak mau tanpa dia harus tahu, tanpa dia mau tahu apa sih asuransi itu secara konsep gitu kan ya. Nah jadi kalau menurut gue kenapa ada masalah apa dengan asuransi? Lo kalau nggak punya asuransi hari gini lo aneh sih, benar-benar lo aneh, karena sedangkan kita semua hidup dengan makhluk hidup nih, kita nih penuh dengan resiko. Iya betul. Ya kan? Betul. Dan lo kalau nggak mau tahu tentang konsep asuransi dan lo cuman percaya dengan katanya, ya lo yang akan merugi adalah diri lo sendiri gitu. Iya. Gitu loh. Jadi that's why kenapa pertanyaannya tadi adalah kenapa penting pentingnya bagi kita untuk paham konsepnya kan? gitu loh. Iya. Penting karena kalau lo nggak paham, yang rugi bukan gue, bukan lu, tapi ya orang tersebut. Oke. Paham nggak lo? Benar. Paham kan? Ya kan? Putri gimana Put? Iya. Paham, perlu penting sekali ya untuk paham apa itu asuransi syariah. Karena dari tadi sisi pengelolaan dananya, transparansi pengelolaan dananya itu sangat-sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Sehingga untuk orang-orang yang memang menganut agama Islam gitu dan ingin secara kafah untuk mengamalkan ajarannya, itu kita harus tahu secara detail, karena sekarang betul informasi sudah semakin luas, terus kita juga sudah semakin canggih, sulit untuk menghindari finansial gitu, kepentingan finansial yang berhubungan dengan perbankan, dengan proteksi gitu. Dan kalau ada fasilitas syariah yang seperti ini ya kita harus betul-betul memahaminya gitu, cara pengelolaannya seperti apa gitu, manfaatnya seperti apa, supaya kita ketika menggunakan ini yakin dan tenang tadi itu hatinya ya. Benar. Put, berarti kan penting banget ya buat paham konsep asuransi syariah gitu ya, apalagi di zaman yang seperti ini, informasi bertebaran di mana-mana gitu ya. Mungkin kita jadi bisa matahin mitos-mitos di luar sana nih. Nah, kalau ngomongin mitos, apa aja sih nih ya Put sama Yasmin, mitos atau kesalahpahaman umum tentang asuransi syariah? Betul. Ini sudah kayaknya makanan kita sehari-hari ya, berbagai coba macam gimana mitos tentang asuransi syariah. Salah satunya bukan hanya asuransi syariah sih, asuransi secara umum. Betul. Apa sih, kenapa sih pakai asuransi? Itu sama aja kayak kita nggak percaya perlindungan Allah, perlindungan Tuhan gitu. Itu kan wah sering ngelawan kita takdir takdir gitu misalkan. Padahal sebetulnya kan untuk memiliki asuransi ini sebetulnya itu tuh bentuk ikhtiar kita untuk melindungi keluarga. Pada akhirnya sakit atau terkena musibah itu nggak akan bisa kita lawan ya, tidak akan bisa kita lawan gitu, mau meninggal, mau sakit itu takdir Allah. Tapi di sisi lain kita menyiapkan perlindungan yang sebaik-baiknya untuk keluarga kita. Ini kan bentuk usaha gitu. Kayak kita misalkan kalau semuanya harus diserahkan kepada Tuhan gitu, kepada Allah,
kalau parkir mobil ya nggak usah dikunci mobilnya, Ya, diem hilang aja. Ya udah kan, gimana Nggak apa-apa kan? gimana. Iya. Nanti kalau hilang kita tinggal bilang ya Allah kenapa mobil aku Kenapa hilang mobil gitu. aku hilang gitu ya, kayak gitu ya. Kita juga kan sama Berusaha ya. berusaha, ini bentuk usaha, bukan bentuk karena yang namanya rezeki, sakit, meninggal itu kan udah kita tidak bisa apa-apa ya. Tapi ini salah satu caranya kita untuk ya tadi memberikan perlindungan, ikhtiar yang terbaik untuk keluarga sih itu. Iya. Jadi banyak orang juga yang menurut gue yang kurang paham tentang konsep syariah, ya. Mereka menganggapan bahwa asuransi syariah itu adalah asuransi yang ditambah-tambahi oleh embel-embel syariah. Ya kan? Benar. Enggak lah, ini cuma syariah-syariahan aja gitu kan. Ya banyak sebenarnya gue banyak nemuin nasabah yang begitu gitu. Apa buktinya kalau ini memang benar-benar syariah? Jadi gini, kita ini asuransi syariah tuh udah pasti sudah di bawah pengawasan OJK dan DSN MUI. Iya. Dan sudah pasti ada sertifikasi halal. Ya kan? Dan jangankan asuransi deh, restoran aja, kebetulan gue punya restoran nih yang sudah sertifikasi halal, itu mendapatkan sertifikasi halal itu nggak segampang itu. Nggak bisa gue bayar 50 juta, 1 juta, lu keluarin dong sertifikasi halal, itu nggak bisa. Karena mulai dari karyawannya, mulai dari pengelolaan sistem Material. penggajiannya, Oh, itu juga. iya harus dilihat. sesuai. Terus cara makan, pemberian meal buat si karyawan, tempat mesnya si karyawan. Jadi bukan hanya bisnisnya sendiri. Bukan hanya misalnya makanan makanan ingredientnya ini. sendiri. Iya. Bukan begitu. Jadi bagaimana bahkan kita mengelola bisnisnya pun itu Iya. harus secara Syar'i. iya, Iya. kaidah-kaidah yang sesuai dengan Iya, hal itu nggak- tadi. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk store ingredient yang halal, tapi kalau pengelolaan untuk karyawannya tidak sesuai, itu nggak bisa. Oke. Itu baru restoran. Nah, Ya, gimana kan, ya? dengan asuransi? Nah, apalagi dengan asuransi, pasti apalagi diawasi oleh dua badan ya, OJK dan DSN MUI ya, itu udah pasti nggak bisa aneh-aneh lah. Itu udah pasti lah, apalagi Iya. kalau misalkan perusahaan tersebut sudah spin off. Artinya apa? Artinya sudah Berdiri sendiri, berdiri ya? sendiri, sudah Iya. berdiri sendiri antara konvensional dan syariah. Betul. Ya kan? Itu udah pasti lebih terpercaya lah secara kehalalannya. Ya. Jadi that's why kenapa kalau mau cari produk syariah ya, itu harus dilihat dulu perusahaannya. Ya. Kalau masalah produk ya, jujur nih, kalau masalah produk mau di compare dengan produk yang lain kurang lebih lah, ya kan? Kurang lebih lah. Tapi kalau secara perusahaan itu sudah bener, udah baik, sudah legit, terus apalagi sudah spin off apalagi, ya udah insya Allah lah, mabruk. Haji ya. Jadi tadi Iya. mitos kalau dibilang asuransi melawan takdir, asuransi haram, itu sebetulnya memang sudah terjawab di asuransi syariah. Iya bener. Iya. Misalkan gini, kalau ngomongin masalah haram, ya kan? Haram dari sisi mana? Ya kan? Haram dari sisi mananya? Apakah dari segi waktu tadi yang dibilang adalah goror ketidakjelasan, dari segi ya. mananya? Kalau kita menolongin orang, ya Kapan aja? Boleh, ya kan? boleh ketika orang itu butuh bantuan. Betul. Ya kan, ketika misalkan si Dita nggak butuh bantuan apapun dari aku, tapi aku mau nolongin dia, buat apa? Ya nggak, buat apa? Tapi misalkan nih, amit-amit si Dita butuh bantuan, ketika aku mau bantuin, aku udah siap mau bantuin dia. Iya. Berapa nominalnya aku udah siap. Benar. Kapan waktunya? Ya, Kita nggak kapanpun. tahu. Iya. Bisa Begitu 5 dia tahun butuh lagi, bantuan, iya. sudah ada. Sudah ada. Itu konsep sebenarnya. Iya. Yang orang, ya ini mah riba-ribaan, ya ini mah ya gitulah ya Iya, kan ya, iya. benar-benar haram, benar-benar riba, masyhur segala macam, karena mereka nggak tahu konsepnya. Konsep yang sesungguhnya itu mereka nggak tahu. Tolong menolong. Iya, kalau aku boleh tambahin ya, ada perbedaan yang sangat signifikan sih antara yang tadi asuransi konvensional dan juga asuransi syariah gitu.
salah satunya itu adalah bisnisnya. Jadi kan tadi kenapa jadi gugur nih Goro, Riba dan tadi Masyirnya ya. Karena kalau yang asuransi konvensional itu kan bisnis to bisnisnya itu kita dengan perusahaan. Kita dengan perusahaan. Kita sebagai nasabah kita sebagai ya. nasabah ya. Iya. Nasabah dengan perusahaan asuransi. Jadi tadi ada untung rugi kalau istilahnya kita sakit terus dibayar lebih dari apa yang kita kontribusikan, mungkin perusahaannya kan rugi tuh, jadinya gitu dan sebaliknya. Tapi kalau di konsepnya asuransi syariah ini ada yang namanya dana tabaru. Nah, dana tabaru itu adalah dana tolong menolong. Jadi antara misalkan kita bertiga sama-sama jadi peserta asuransi syariah, dimasukkan dana kontribusinya ke tabaru itu. Lalu kalau ada salah satu dari kita terkena resiko, nah itulah uang yang akan dipakai. Dan posisi perusahaannya itu di mana sih gitu? Kalau misalkan memang ini dana kita yang miliki, yaitu perusahaan asuransi ini adalah sebagai pengelola. Jadi di luar kepemilikan dana tabaru ini. Makanya ada tadi aku di awal sempat jelasin ada 2 akad tabaru, satu yang tolong menolong itu antara peserta, betul. Dan yang kedua wakalah bil ujrah itu adalah biaya untuk pengelola tadi. Ya, betul. Adalah akad kita antara nasabah, antara peserta dengan perusahaan asuransi gitu untuk mewakilkan pengelolaan dana tersebut. Jadi kan nggak apa-apa kalau kita nge-hire istilahnya kan, nge-hire perusahaan untuk tolong dong ini ada dana umat di dana tabaru, tolong dikelola dengan baik. Kalau ada salah satu di antara kita terkena resiko, didistribusikan sebaik-baiknya gitu. Jadi insya Allah nggak ada hal-hal yang tadi itu. Iya benar. Bebas lah. Jadi secara simple nih, gimana sih konsep syariahnya ini secara simple nih ya? Ada sekumpulan orang, misalkan ya, sekumpulan orang yang berakad. Kumpulin uang yuk, siapa tahu nanti kalau ada yang membutuhkan kita bisa bantuin, ya kan? 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 gitu ya. One day si A ini sakit, kita bantuin ini yuk, dia butuh uang sekian, kita keluarin. Itu dalam konsep kecil, gitu kan ya, komunitas kecil. Nah, asuransi ini dalam komunitas besar. Ya, jadi konsep simpelnya sih begitu. Gitu. Dan yang berhak tentu saja semua peserta yang bergabung di komunitas tersebut. Benar, sesuai dengan perjanjian masing-masing. Betul. Ya kan? Gitu. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Kalau dari penggunaannya sendiri, manfaat apa sih yang udah dirasain sama Putri sama Yasmin? Baik untuk kalian maupun orang-orang terdekat nih dari menggunakan asuransi syariah. Yang pasti tadi kan perlindungannya sudah tidak ada beda sih dari segi fasilitas kan. Antara konvensional dengan syariah sama-sama bagus. Tapi ada tambahan fitur yang aku sih pribadi suka dan pakai, yaitu ada fitur wakaf. Itu ada fitur wakaf. Jadi kalau misalkan asuransi jiwa biasa kan langsung ke ahli waris ya, tapi kalau di yang syariah ini ada tambahan wakaf. Jadi kita tuh kan kalau mungkin masih muda ya, kita tabungan juga masih keperluan, masih ini itu gitu, pengen punya wakaf kan nggak bisa sembarangan, harus yang dikelolanya dengan baik. Terus biasanya nilainya juga besar kan kalau ingin berwakaf itu. Nah, dengan adanya fasilitas fitur wakaf, kita punya asuransi jiwa, sebagian tuh bisa diwakafkan. Jadi dari semenjak sekarang kita bisa nabung untuk memiliki wakaf nanti ya, untuk bekal lah di akhirat nanti. Aduh, amin. Mudah-mudahan gitu. Kan itu jadi mempermudah kita juga untuk beribadah sih buat aku ya. Itu salah satunya. Di luar itu juga kan fasilitas kesehatan jiwa dan lain-lain untuk keluarga juga sudah sangat membantu sekali gitu. Setuju sih sama Putri, karena gini, manfaatnya itu tidak terlepas dari yang namanya keuangan. Ya kan? Karena yang namanya asuransi itu ya balik lagi ke uang. Bukan masalah sakit, meninggal apa segala macam gitu ya. Jadi manfaat yang jelas-jelas kelihatan itu adalah saya ini bisa bekerja, bisa menabung, bisa jalanin hidup tuh dengan tanpa khawatir.
Tadi ya balik lagi tenang hati. Tenang hati, tenang juga nyaman, dengan segala macam. syariatnya. Dan gak khawatir bahwa one day kalau aku tadi aku bilang aku tiba-tiba menjadi lebih taat gitu ya. Wah, ini gimana ya? Pengelolaan keuanganku nih ya. Iya. Segala macam asuransi anak-anak gimana ya? Asuransi suami gimana ya? Tidak khawatir untuk masalah begitu gitu loh. Jadi jadi terlepas dari yang namanya ragu-ragu. Ya. Kalau masalah manfaat segala macam sama kayak si Putri sih. Jadi sebenarnya kalau dari segi manfaat asuransi konvensional sama syariah nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, nggak ada Jadi bedanya. secara proteksi nggak dibedain dong. Kita ke enggak. rumah sakit, Enggak, kita enggak. pakai mau dia syariah mau dia konvensional sama aja dong. sama persis, mulai dari manfaat, biaya asuransinya, apalagi rekanan rumah sakitnya, ya. terus nah yang membedakan adalah benar kata Putri, di asuransi syariah untuk jiwa bisa diwakafkan. Iya. Nah ini loh yang menurut aku ya hampir selama ini aku tuh cuma tahu satu perusahaan yang bisa diwakafkan, yang mewakafkan. Aku nggak tahu kalau yang lain ya. Iya. Nah ini yang nggak ada di konvensional, ya kan? Nah kita kan sebagai muslim ini kan kepengen ya, Iya. kepengen punya bekal akhirat ya. ya karena kan kita nggak tahu nih saya ini dosanya tuh udah berapa banyak, ya kan? Dan nggak tahu apakah kita bisa nebusnya Ya, kita nggak tahu kan ya. Jadi pahala yang masih bisa diterima setelah kita meninggal tuh adalah doa anak soleh, ilmu yang jariah, bermanfaat, dan wakaf. betul. Pahala yang masih terus berlanjut setelah kita meninggal. Itu apa aja ya Min ya? Jadi sebagai seorang muslim nih ya, pahala ada 3 sebenarnya. Satu, doa anak yang soleh, Iya. ya. Dan ini doa anak yang soleh ini kita nggak bisa menjanjikan sih, dan kita nggak bisa garanti sih. Nggak tahu sebenarnya. anak kita. Mudah-mudahan. Ya kan, Sama kita berharap banget kan. Oh Iya. sama kita juga nggak tahu anak kita usia itu kita nggak pernah tahu. Iya, Benar nggak? benar. Bisa aja mendahului kita. Bener banget. Jadi kita nggak bisa Menjamin itu ya. menjamin bahwa kita bisa Mendapatkan doa dari dari anak-anak kita, ya kan? Kita berharap Yang bisa. kedua, ilmu jariah, ya. Ilmu jariah ini ilmu yang bermanfaat. Misalkan nih, siapa tahu dengan kita begini nih, ada orang-orang di sana yang mendapatkan manfaat dari kita. Nah, ini pembicaraan termasuk kita. Betul, ya. termasuk ilmu jariah nih kan. Min. Nah, terus sebagai trainer ya kan? Nah, itu siapa tahu ada manfaat. Nah, kita dapat ilmu jariah. Nah, yang ketiga adalah wakaf. Wakaf itu bisa macam-macam, nggak harus rumah ibadah. Nggak harus rumah ibadah. Misalkan panti asuhan. Iya. Misalkan sumur bersih yang akan dimanfaatkan oleh banyak orang. Iya betul. Jalan. Itu semua kan butuh uang yang besar. Betul. Ya kan, sebagai butuh uang untuk manfaat yang bisa digunakan oleh orang banyak. Itu termasuk wakaf loh. Iya. Dan gue sebagai muslim, gue kepengen banget punya wakaf itu, Iya. karena itu pasti begitupun gue udah meninggal nih, itu akan dimanfaatkan oleh banyak orang yang tanpa tahu gue siapa. Iya betul. Apakah ini tanah wakaf apa bukan, segala macam gitu kan. Nah jadi kemarin gue baru pulang umroh nih ceritanya. Di sana tuh gue diceritain tuh ada masjidnya Umar bin Utsman, yang berarti kan udah beribu-ribu tahun yang lalu kan, dan itu alhamdulillah masih dipakai. Dan itu wakafnya dari Umar bin Utsman. Itu Masya masjid Allah. ya, masjid dan hotel. Bayangin nggak? Mengalir terus. Merinding. Pahalanya tuh mengalir terus loh. Tanpa siapa tuh orang yang kesana itu kan gue kan nggak kenal. Udah generasinya udah berapa generasi di atas kita. Kita itu yang bikin gue, oh ya, wakaf ini memang benar-benar senjata kita sebagai umat muslim sih untuk menuju bekal di akhirat bekal di ya. akhirat itu. Dan juga untuk wakaf ini ya, tadi kita lagi asik nih ngomongin wakaf. Wakaf ini nggak bisa sembarangan loh, Dit. Jadi tidak bisa misalkan kita punya harta terus disedekahkan,
itu beda ya, sedekah dan wakaf beda ya. Bisa jadi bukan wakaf, karena wakaf itu adalah harus manfaatnya mengalir terus-menerus, jadi tidak boleh terputus. Makanya di Indonesia pun tidak sembarangan orang yang bisa mengelola wakaf. Ada Badan Wakaf Nasional kan salah satunya. Nah di tempat kita juga kan asuransi syariah itu juga dia tidak sembarangan. Ada badan-badan khusus yang dipilih gitu, dan itu udah dikurasi sedemikian rupa agar bisa memberikan manfaat yang tidak habis-habis ya sebagai wakaf ini. Jadi kita kalau sudah memilih asuransinya, terus sudah memilih wakafnya mau kemana, itu kan kedepannya ya itu lebih tenang lah gitu. Satu lagi, gue baru inget nih. Di Indonesia ini kan banyak orang-orang kaya di sana yang mewakafkan tanahnya. Iya. Tanahnya loh, tapi tidak dengan bangunannya. Oke. Paham kan? Yeah. Nah, tanahnya itu tanpa bangunan tidak akan menjadi apapun. Iya. Tidak mengalir tadi. Tidak mengalir Tidak karena tidak dimanfaatkan sama banyak orang kan. Betul. Karena bangunan tak wakaf siapa gitu ya. Iya. Dan akhirnya diseng. Iya benar. Betul. Diseng, ya kan? Diseng tuh dibatasin pagar gitu kan. Tidak jadi apa-apa. Karena apa? Karena uangnya nggak ada. Iya benar. Karena uang untuk membangunnya itu nggak ada. Sayang sekali. Nah, sayang kan? Nah, gimana caranya? Lewat asuransi ada namanya kuantum wakaf. Kuantum wakaf itu adalah percepatan wakaf. Berupa apa? Keluarnya berupa uang cash. Buat apa? Buat membangun di situ. Gitu, paham nggak maksud gue? Paham. Jadi dalam satu tempat itu bisa ada 2 orang yang wakaf. Satu wakaf tanah, Satu dua wakaf wakaf membangunnya. membangunnya. Gitu. Insyaallah. Masya Allah. Aduh, jadi Jadi banyak ya. Iya. Jadi banyak ya ilmu asuransi syariah yang bisa kita explore sebenarnya, nggak Iya, hanya benar, masalah sakit meninggal enggak. ternyata banyak di dalamnya komponen-komponen lain yang sesungguhnya tuh bermanfaat ya. Banget. Nah, itu kan tadi dari segi manfaatnya, dari segi konsepnya gitu ya. Kalau dari segi penggunanya, sebenarnya siapa aja sih yang bisa pakai asuransi syariah? Apakah hanya untuk umat muslim seperti kita atau bagaimana nih? Ya itu enggak ya. Enggak lah, pasti dong. enggak lah. Contoh misalkan saya punya teman non muslim, ya kan? Kalau saya mau nolongin dia, apakah saya harus nanya dulu kamu agamanya apa? Enggak kan? Kalau kamu mau nolongin orang, kamu nanya dulu nggak sih kamu agamanya apa? Enggak kan? Mau nyebrang jalan, Min. Agamanya apa? Ayo nyebrang. Gitu ya. Terus kamu nanya nggak, kamu sukunya apa? Enggak kan? Kamu anaknya siapa? Enggak kan? Nggak nanya kan? Jadi ini wakaf, bukan wakaf, asuransi syariah ini bisa dipakai sama siapapun. Sama siapapun, tanpa terkecuali, gitu kan ya. Kalau mau umat Kristen lah, Hindu, Buddha, ateis pun juga silakan. Karena akadnya tuh bukan tidak untuk satu agama, tapi untuk universal. Tolong menolong, kamu menolong dan kamu akan ditolong. Iya. Iya benar banget. Itu tuh ini nggak sih ilmu sebab akibat nggak sih? Iya, itu sebenarnya adalah konsep yang sangat-sangat applicable untuk semua orang. Yes, gitu. benar banget. General gitu. Karena benar-benar konsepnya tolong menolong tadi. Iya, benar. Di setiap agama juga kayaknya kan pasti diajarkan untuk tolong menolong gitu, untuk memberikan kebaikan kepada sesama gitu. Ya kan sama kayak prinsip di Indonesia ya, gotong royong. Gotong ya. royong, ya, iya. kan? Gitu. Jadi siapapun boleh sih pakai. Oke. Nah, kita tadi udah tahu berarti siapa aja yang bisa menikmati asuransi syariah. Tapi menurut kalian, apa sih tantangan terbesar memperkenalkan? Iya. Nah, memperkenalkan nih ke orang tentang konsep asuransi syariah tadi. Kalau gue ya, kalau gue jujur nih, gue agak sulit mengedukasi orang-orang. Gitu loh. Kalau gue sulit mengedukasi orang-orang, jangankan syariahnya deh, konsep asuransinya dulu deh. Ya kan ya? Jangankan syariahnya dulu, konsepnya dulu deh. Konsep berasuransi itu tuh apalagi di Indonesia ya, dengan penetrasi yang cuma 6-7%. Kebayang ya? Dari 270 juta penduduk. Yes. Jadi dari 100 orang nih, cuman 1 orang, 7 ya? Itu cuma 7 orang. 7% kan? Iya, Dari 100 orang, Iya. cuma 7 Cuma orang. 7 orang yang punya asuransi. Nah, itu salahnya di mana? Salahnya adalah kita gimana caranya mengedukasi mereka ini loh. Mengedukasi mereka ini emang agak sulit.
Kamu nggak perlu jualan yang hard selling segala macam nggak, tapi mengedukasi dulu deh. Aduh. Paham dulu deh asuransinya. Kasih paham dulu deh. Itu tuh agak sulit sih. Bukan berarti nggak bisa. Iya. Bukan berarti nggak bisa. Nah, ini kan tantangan Jadi ya. itu tantangannya ya. Ya, makanya that's why kenapa kita nih sebagai LF Partners harus benar-benar apa kata Putri kafah. Paham banget sedetil-detilnya untuk mengedukasi orang-orang. Betul. Itu dulu deh. Iya. Nah, itu nggak bisa kalau aku sendiri, Dita sendiri, Iya. Putri sendiri itu nggak bisa sih. Itu harus banyak orang. Harus dibantu dengan LF partner yang lain. Ya benar. Iya, ya karena belum keseluruhan tadi asuransi biasanya aja belum semua tahu ya, Iya. apalagi syariah gitu. Tapi sebetulnya kan di Indonesia sendiri mayoritas kan agamanya Islam ya, Iya. agamanya Muslim. Jadi harusnya sih apalagi dengan adanya platform digital seperti ini kita bisa belajar dari mana aja gitu, dari Instagram, Facebook dan lain-lain lah gitu. Sekarang tinggal kita bisa spread out gak si message ini ya tentang syariah ini kepada teman-teman Gen Z, millennials dan lain-lain supaya lebih tahu bahwa asuransi syariah ini asuransi yang universal sebetulnya. Karena tolong menolong itu nggak melihat suku, agama apapun gitu. Nilai-nilai kebaikan ini yang harus kita sebarkan gitu kepada orang-orang yang lain supaya akhirnya ya tertarik juga untuk saling melindungi satu sama lain. Bayang nggak sih kalau satu Indonesia nih kita yuk kita bareng-bareng, kita tolong menolong, kalau ada yang kesulitan kita bantu ya sesuai lah dengan prinsip gotong royong gitu yang ada itu sebetulnya di prinsip asuransi syariah ini. Itu kan wah, berapa banyak orang yang bisa terbantu gitu kehidupannya gitu kan. Betul banget. Secara bisa dapat lebih baik anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, dia bisa dapat pendidikan yang seharusnya ya yang dicita-citakan oleh orang tuanya. Terus orang-orang yang sakit bisa mendapatkan pengobatan yang baik gitu dengan cara kita saling tolong menolong aja di prinsip asuransi syariah. Jadi intinya sih tadi itu ya. Iya, jadi intinya sih asuransi itu penting banget sih dari semua kalangan. Kamu mau nggak mau pakai, tapi kamu tetap butuh asuransi sih. Iya. Ya kan? Masalahnya kamu mau membuka pikiran kamu apa enggak? Membuka hati enggak? Membuka hati kamu apa enggak? Mau cari tahu ilmunya apa enggak? Sebenarnya itu sih. Karena gue percaya ya, semua orang makhluk hidup di dunia nih, orang lah ya, itu akan Makhluk hidup. Iya, nggak, jadi maksud gue semua makhluk hidup di dunia itu akan mengalami namanya sakit dan meninggal. Betul. Itu pasti. Itu udah pasti lah. Sekarang masalahnya kamu mau apa enggak membuka pikiran kamu untuk melindungi masa depan keluarga kamu. Yeah. Gimana caranya berasuransi? Tahu. Iya. Nah itu dia ya. Itu mungkin tantangan ya. Tapi bisa lah. Bisa. Aku yakin bisa Bisa sih. di overcome. Bisa banget. Nah, sekarang berarti lanjutannya. Iya. Tipsnya apa nih? Buat orang-orang yang pengen paham tadi tuh. Iya. Kan orang ada yang nggak mau paham nih. Nah. Kita mesti mendobrak temboknya. Tapi ada yang emang udah pengen paham dan pengen memanfaatkan, di mana mereka bisa belajar, bisa mendapatkan ini. Buat dapetin proteksi yang terbaik, tentu dengan syariat yang syariah Sesuai, juga. ya. Iya, sesuai. Jadi gini, kalau menurut gue nggak ada tips dan trik yang paling manjur selain mau membuka diri dan membuka pikiran. Iya. Ya kan? Jangan hanya terpaku dengan katanya ini, katanya itu, bahwa asuransi itu bikin rugi lah, asuransi itu bikin kita bangkrut lah, Itu tadi ya. kita nggak pakai asuransi uangnya hilang lah. Jangan terpaku dengan katanya tapi yang nggak ada ilmunya. Iya. Gitu kan ya. Nah, jadi intinya harus belajar kan. Banyak sekarang digital literasi, ya kan ya, literasi keuangan, seminar ini yang free seminar lah ya, yang gratis gitu kan, di YouTube juga banyak segala macam. Kalau perlu langsung masuk terjun ke dunia asuransi. Iya. Sekarang terbuka sekali apapun ya. Terbuka kita banget. Mau buka hati enggak? Kita mau buka pikiran enggak? Tinggal buka scroll itu tuh berderet lah orang mau mengedukasi tentang insurance, tentang asuransi syariah gitu. Tergantung kitanya mau atau enggak untuk belajar. Yang tadi
nggak ada orang yang bangkrut gara-gara bayar asuransi, tapi banyak orang yang bangkrut gara-gara nggak punya asuransi. Iya benar itu tuh setuju banget sih. Jadi intinya orang tuh mau apa enggak sih? Mau apa bangkrut apa enggak bangkrut ya? Keren Iya, banget iya, ya, iya. keren. Jadi ya kita harus mau membuka diri aja. Sekarang ilmu udah banyak di mana-mana. Salah satunya bisa mungkin menghubungi life partner ya, seperti kita. Kita belajar bersama karena di sini juga kita kan sama-sama, aku sendiri juga asalnya Betul. kan Ya, nggak tahu tadi- sama sekali. Tadi Yasmin juga cerita di awal bahwa sebelumnya nggak tahu Nggak tahu, iya. semendalam inilah Tentang tentang konsep itu. asuransi syariah. Ya, Kemudian belajar lebih belajar akhirnya kita fokus masalah syariah sekarang kan ya. Betul, benar. Jadi kalau ditanya, jadi pernah nih karena aku alhamdulillah termasuk trader di syariah nih di Allianz ya. Jadi pernah sering ditanya, "Yes, apa sih bedanya?" Jadi banyak yang nanya. Iya. "Yes, apa sih bedanya konvensional dan syariah?" Apa bedanya? Banyak. Jadi banyak banget yang nanya ke gue meskipun dia nggak beli sama gue gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ilmu jariah. Ilmu Ilmu jariah, iya. bener kan? Yang nggak apa-apa. Itu kan ilmu yang harus kita sharing is caring, iya, bener ya? betul. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi banyak cara kok untuk teman-teman di sini, life partners yang lain atau teman-teman yang lain yang mau belajar tentang asuransi syariah tuh banyak banget caranya. Ya. Kalau perlu terjun langsung. Ya, kalau Dan bisa nggak sih. mahal, nggak mahal kan? Nggak mengeluarkan. Belajar itu nggak mahal, cuman yang mahal tuh adalah kamu mau apa nggak mau Iya. dan waktu kamu. Benar. Iya. Kamu mau invest nggak di waktu kamu untuk belajar di syariah ini gitu. Nah, sekarang kalau gitu apa yang bisa kita sampaikan nih Apa tuh? tentang asuransi syariah yang orang-orang wajib tahu? Jadi kalau gue ya, Yasmin dulu. aku dulu. Asuransi syariah ini bukan masalah membohongi takdir, bukan masalah sakit, bukan masalah meninggal, bukan masalah haram, riba, goro dan segala macam. Enggak, bukan masalah itu. Satu, masalahnya ini adalah kamu mau apa nggak mau? Mau nggak belajar, ya kan? Kalau kamu belajar, kamu pasti akan paham masalah syariah dan kamu bisa melindungi keluarga kamu di masa depan tanpa kamu harus khawatir bahwa ini ada kamu melanggar batasan-batasan secara syar'i, gitu kan ya. Jadi intinya berasuransi lah, iya kan? Iya. Jadi nggak perlu takut lah untuk mengenal asuransi syariah, nggak perlu khawatir karena kalau kita mau bersyariat dengan baik sesuai agama, sekarang itu fasilitasnya sudah ada. Salah satunya dengan asuransi syariah ini, kita tetap bisa memberikan perlindungan finansial yang menyeluruh, yang terbaik untuk keluarga kita. Tapi di sisi lain juga secara syariat agama, insya Allah tidak ada yang melanggar. Karena yang mengurus juga bukan kita sendiri ya, bukan kita yang menentukan ini haram atau halalnya, tapi MUI, DSN MUI tadi itu kan orang-orang yang sudah jauh lebih expert lah gitu mengenai agama gitu, dan itu yang kita juga kan mewakilkan keputusan-keputusan di negara ini juga salah satunya kan kepada Majelis Ulama Indonesia. Jadi nggak usah khawatir untuk mengambil asuransi syariah, untuk ikut berkontribusi karena tidak hanya melindungi diri sendiri, kita juga berkontribusi untuk membantu banyak orang. Satu lagi aku baru ingat. Dengan asuransi syariah kita nih secara nggak langsung kita ini bersedekah loh. Iya tadi. Ya kan? Kita bersedekah setiap bulan, tiap tahun secara disiplin. Iya benar. Dan kita nolongin orang di seluruh Indonesia tanpa kita tahu siapa yang kita tolong. Ya. Kan? Ya kan, jadi insya Allah kita ya tiap bulan mendapatkan pahala secara nggak langsung loh. Nah itu sih intinya sih itu. Iya. Oke. Kalau aku sih ya mungkin asuransi syariah itu bagian dari ikhtiar ya. Iya, betul. Benar. Bagian dari usaha kita untuk dapat dua hal, yaitu melindungi diri sendiri dan keluarga dan melindungi hati kita. Jadi kita yakin kalau kita tuh ngejalanin ini sesuai syariat-syariat. Kan intinya sebenarnya syariah tuh artinya kalau nggak salah jalan yang benar ya, Benar. atau jalan yang baik gitu Jalan ya, yang Min, baik. ya. Karena ternyata konsep tadi kalau udah kita ngobrol asuransi konvensional dan syariah semuanya sama. Iya. Ya, sama persis dari segi Fasilitasnya ya. ya betul.
tapi kita bisa mendapatkan manfaat lebih banyak ternyata gitu ya, mulai dari yang tadi wakaf, terus ketenangan hatinya, pengelolaannya semuanya sesuai dengan syariat-syariat. Jadi nggak usah ragu ya. Ya, jangan ragu untuk berasuransi lah. Terutama syariah karena ternyata berlaku universal. Yes, Betul. benar-benar korek. Bisa boleh buat semua orang Benar, dong. benar banget. Karena kita menolong, ditolong. Ya, menolong dan ditolong. The Sebab beauty of akibat. tabaruk. Ya, benar. Oke, jadi asuransi syariah berlaku universal. Bisa buat siapa aja dan itu adalah bagian dari ikhtiar. Betul. Yang penting kalau tadi Yasmin sampaikan berulang-ulang adalah kita mau pelajarinya, Ya, ya kan? mau atau nggak mau pelajari itu adalah masalah kamu sebenarnya, ya kan ya? Ya nggak sih, bukan masalah aku. Iya. Tapi dengan kamu mempelajari, paling nggak kamu bisa membantu satu keluarga kamu sendiri. Iya. Dan konsepnya ternyata sama aja dengan asuransi konvensional dengan manfaat yang lebih banyak. Oke, itu sharing dari Alive Partners hari ini, dan teman-teman jangan lupa untuk like dan follow juga Alive by Vision di Instagram. Sampai jumpa di Alive Talks berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.